Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita mau membawa segenap hati kita ke hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap anugerah yang besar dan ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada pada pagi hari ini. Semua berkat-berkat Tuhan itu semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur ya Tuhan dan berserah hanya kepadamu. Kita mau angkat pujian, anugerah-Mu mempesonaku. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Besar
Tuhan, tiada kami Tuhan Yesus berhenti terpesona oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar Tuhan buat hidup kami ya Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu itu semua adalah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari ya Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau berkati setiap ibadah kami pada hari ini. Biar ibadah kami boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, boleh salam dulu kanan kirinya. Kita bilang shalom. Ya, kita mau angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Pakai
Dia terlalu hebat buat kita. Kita percaya bahwa kita semua lebih dari pemenang. Amin. 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 Kita mau katakan dengan iman melalui pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya, dibanggakan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, dibanggakan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami melihat besar setiamu ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku,
bersamamu aku menang. Saya serahkan kepada hambanya. Karena hanya bersamamu Tuhan, kami boleh terbang tinggi. Karena hanya penyertaan-Mu Tuhan yang membebaskan roh kami. Hanya karena cinta kasih-Mu Tuhan, kami boleh terkagum-kagum akan segala kebaikan-Mu, akan segala karya-Mu Tuhan, akan segala pemeliharaan-Mu Tuhan, akan segala hal luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan kalau pada pagi hari ini kami boleh berdiri tegak ya Tuhan. Bahkan ketika suara kami boleh keluar menaikkan pujian dan mazmur di hadapan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami membuka mata kami dan melihat segala yang baik Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk segalanya yang ada di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kami berharga di mata Tuhan. Kami kecintaan Tuhan. Kami biji matanya Tuhan yang disayang setiap hari. Kesetiaan Tuhan boleh kami rasakan hari lepas hari, jam demi jam, menit demi menit. Dan kami boleh terkagum-kagum untuk itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu. Dan sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara melalui pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang terus menumbuhkan setiap benih firman Tuhan di dalam hati setiap kami sehingga boleh tumbuh subur. Terima kasih Bapa. Setiap kami boleh menampakkan buah-buah roh itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya karena saya bawa laptop jadinya malah yang blue booknya gak kebawa. Ya. Puji nama Tuhan, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu merasakan gak cinta kasih Tuhan? Sungguh luar biasa baik sekali. Saya juga merasakan ya kalau di dalam hari-hari gitu ketika bilang Tuhan, misalnya udah mulai komplain ya kan, udah mulai komplain gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang bilang, aduh kamu tuh disayang banget. Teman-teman boleh tepuk ini dadanya bilang, aku disayang Tuhan. Yes, aku disayang Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan WL Singer pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Tetap mau mencoba. Itu buah dari memperbesar kapasitas ya. Jadi dari Singer maju jadi WL luar biasa dan semuanya juga Tuhan akan berikan kesempatan dan kita ambil kesempatan itu. Terima kasih untuk pelayanan pada pagi hari ini. Semua siap untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari di dalam kehidupan saya juga saya sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan ya. Bahkan Tuhan sering sekali memberikan kejutan-kejutan kecil, kejutan-kejutan besar tuh baik banget gitu ya. Ketika mulai komplain gitu, enggak komplain sih, aduh kok begini ya, tiba-tiba bisa gitu ya. Kalau saya boleh itu ada satu orang tua gitu ya, saya nggak ajar dia lagi karena kan sudah berapa tahun yang lalu gitu, 3 tahun yang lalu, tiba-tiba sambil lewat gitu ya, thank you ya miss gitu kan gitu ya, saya bilang apaan ini kan gitu kan, terus pas saya lihat pas saya buka saya juga kaget gitu. Saya bilang saya gak ngajar dia udah lama banget gitu ya. Tapi pas saya buka, kalau kita kan sekarang lagi istilahnya harga emas lambung tinggi ya, melambung tinggi. Itu pas saya buka ternyata
itu gitu loh. Saya bilang aduh, padahal saya udah nggak ngajar lagi gitu, tapi saya percaya bahwa itu kejutan dari Tuhan, bahwa itu bentuk cinta kasih dari Tuhan. Banyak Bapak Ibu, Tuhan mau kasih melalui banyak hal lah. Jadi kalau kemarin itu hari Sabtu ya kemarin, saya ke rumah sakit gitu. Jadi kakaknya mama saya kan masih sehat, puji Tuhan. Kalau mama saya sih udah pergi berapa belas tahun yang lalu ya, tapi kalau kakaknya masih ada gitu. Dan kemudian minggu yang lalu itu terjadi, dia jatuh gitu karena tertubruk sesuatu dan indikasinya patah tulang dan usianya 76 tahun dan harus dioperasi ya kan. Kalau di dalam pikiran kita gimana ya 76 tahun gitu ya, dengan mungkin tulang pasti kan yang strukturnya juga udah mulai keropos gitu kan ya, dan harus dioperasi. Dan tapi kemarin saya lihat ternyata indikasinya berubah dari patah jadi retak, dan itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Akhirnya sudah setelah dioperasi selama 4 jam dan kemarin masuk di dalam recovery room gitu ya, HCU, dan baik hasilnya. Jadi saya lihat bahwa kalau sesuatu yang buruk terjadi sekalipun, Tuhan kasih kebaikannya ya. Jadi kalaupun menghadapi hal yang buruk sekalipun, Tuhan kasih tahu gitu bahwa aku mengasihimu ya. Amin ya. Jadi biarlah melalui kejadian-kejadian itu kita semakin teguh iman kita ya, semakin percaya gitu, semakin engkaulah kekuatanku, engkaulah juru selamatku, semakin yakin gitu loh ya. Saat ini Bapak Ibu kita akan bahas ini. Tema yang diberikan adalah mentalitas pecundang versus pemenang yang telah mengembangkan karunia. Wah, ketika saya lihat judulnya ini, aduh gimana ini gitu kan ya. Coba saya bisa, bisa ya. Nah, mentalitas berbicara tentang pola pikir ya kan, berbicara tentang cara kita pandang sesuatu ya. Kemarin adik saya ada cerita, ada sharing. Jadi habis dari mengunjungi kita ada ngobrol. Adik saya itu kalau ketemu pasti ngobrol gitu ya. Terus dia bilang, gimana Kak? Saya ini gini. Terus saya bilang, itu cara pandang kamu, cara pandang dia beda. Nah itu jadi cara pikir kita mempengaruhi pola hidup kita. Benar Ibu, Bapak Ibu? Iya, cara pikir kita itu mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ya. Beda gak ya kalau misalnya dulu nih sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, gampang kan kata-kata kasar, kata-kata apa pokoknya berabas gitu. Tapi setelah tahu kebenaran firman Tuhan pasti sudah berubah. Karena pola pikir kita, kalau orang dunia bilang kan you are what you eat kan gitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi kita you are what you think, apa yang kamu pikirkan. Dan pola pikir kita adalah tentang firman Tuhan ya. Jadi saat ini kita mau belajar nih, meskipun temanya susah gitu ya. Maksudnya bukan susah sih, kita gak boleh bilang susah. Temanya agak mentalitas pecundang sama pemenang. Yuk sama-sama kita buka dari Roma 8 ayat 37. Ada di sini sih ya, udah semuanya udah di sini. Tapi kalau yang bawa Alkitab boleh buka. Yang mau baca boleh ya. Roma 8 ayat 37. Sama-sama aja kita baca ya. 1, 2 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita ini sudah diciptakan jadi lebih dari pemenang. Lebih dari, bukan menang. Kalau menang kan ada juara 1, juara 2, juara 3. Tapi kita lebih dari juara 1 gitu loh. Lebih dari menang gitu. Dan itu memang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita menang itu karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, bukan, tetapi justru karena Tuhan yang sudah mengasihi kita ya. Jadi kita lihat sekarang. Nah Bapak Ibu, kalau kita boleh review lagi ya, kita kan sedang berbicara kalau beberapa minggu, bulan yang lalu kita berbicara tentang talenta. Nah minggu ini berkesinambungan kita berbicara tentang karunia. Ya, karunia apa sih karunia? Itu kan waktu itu sudah dibahas ya, bahwa karunia adalah itu dari kata karisma ya. Jadi dalam bahasa Yunani disebut karisma. Itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya dengan gratis. Gak perlu bayar gitu ya, oleh karena kasih karunia-Nya. Ya, karunia itu bukan hasil usaha kita. Jadi bukan kalau misalnya nanti kan kita waktu itu kita udah belajar ya, minggu lalu kita
minggu-minggu yang lalu kita belajar jenis-jenis karunia apa. Karunia itu bukan karena kita tuh pintar, bukan karena kita tuh layak, bukan karena kita tuh hebat, tapi Tuhan yang perlengkapi kita, ya. Itu pemberian cuma-cuma gitu ya, bukan hasil usaha kita. Dan setiap kita dikatakan punya karunia. Oh ini benar sini. Setiap kita punya karunia. Itu saya akan bacakan. Bapak Ibu sudah baca dari 1 Korintus 12 kan, itu dikasih tahu bahwa karunia seperti ini ya. Jadi setiap kita punya karunia ya, setiap kita punya karunia. Boleh tepuk dirinya lagi, katakan aku punya karunia. 1 2 3, aku punya karunia. Ya, setiap kita itu diperlengkapi untuk melayani sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi tujuan karunia, kita ada karunia dan tujuannya untuk apa? Membangun tubuh Kristus ya. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk show off, bukan untuk ada pujian ya, tetapi untuk melayani Tuhan ya. Karunia itu beragam, Tuhan kasihnya paketnya kasihnya beda-beda nih. Pemberiannya beda, beragam. Tapi dari roh yang sama, yaitu roh Kristus ya, roh Kudus gitu ya. Ada karunia apa aja? Ada karunia mengajar kan? Ada karunia bernubuat, udah tahu kan? Udah itu nanti kita bahas lagi secara detail sedikit demi sedikit. Karunia menyembuhkan, banyak lagi. Itu berasal dari roh yang sama, Roh Kudus, ya kan? Nah, terus kau bilang, terus bedanya sama talenta apa? Gitu ya. Karunia, talenta gitu. Bingung ya kadang-kadang. Ada masih bingung gak karunia dan talenta? Minggu-minggu yang lalu saya juga masih bingung kok. Tapi setelah itu kebenaran semua ada di Alkitab. Jadi kita sama-sama menggali pengetahuan kebenaran itu melalui Alkitab. Jadi Bapak Ibu, karunia dan talenta itu ada bedanya. Ya, kecil-kecil ya gak apa-apa ya. Nanti saya bacain. Karunia itu definisinya kan tadi ada ya, diberikan Allah, pemberian Tuhan secara cuma-cuma untuk membangun tubuh Kristus. Nah terus kalau talenta apa? Talenta itu bakat alami, kemampuan sejak lahir. Ya, ada yang melalui proses belajar, ada yang melalui otodidak gitu ya. Anak les saya itu kalau dia dia sampai stres kemarin masalah matematika. Ya, saya udah ajarin. Sampai saya bilang, Mami ini tambahin lagi deh, tambahin kursus di luar, tambahin yang khusus matematika. Iya Miss, saya kasih tambah. Jadi udah dari saya, udah dari kursus math, udah dari gurunya, tetap gak bisa, tetap susah, tetap challenge. Ya tetap susah. Terus saya bilang, saya liatin mukanya, susah aja. So difficult gitu ya, susah gitu. Terus saya coba pahamin, apa yang susah? Gitu ya, sampai dia gak bisa tidur, sampai mimpi buruk gitu. Saya udah coba, akhirnya jadi kalau untuk untuk soal-soal yang agak susah saya suka gini, gambar aja deh, ini gambar gini loh Ce, ini gini. Oh iya. Tapi kalau udah tambah tahun kan tambah naik, tambah susah. Udah grade 6 sekarang, udah grade 6, tambah susah. Saya coba bilang, Tuhan kemurahan-Mu sajalah. Ya, tapi jadi maminya juga udah gak bisa bilang apa ya, memang karena anak ini dulu waktu lahir tuh prematur 6 bulan dengan banyak sekali infus, dengan pokoknya itu, dan ada indikasi AU juga. Kemudian akhirnya bisa sekarang sekolah di tempat yang sama, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Tapi jangan tanya, kalau disuruh gambar itu bisa kayak komik Jepang, itu bisa detail banget gitu. Sampai aku bilang, wow, that's so great gitu kan. Bagus banget. Ya aku tuh nggak terlalu bisa gambar. Jadi kalau gambar ya paling lihat dari tutorial gitu. Tapi kalau dia bisa. Nah, itu namanya talenta. Jadi dari lahir dia les gambar enggak. Dia pokoknya bisa gitu ya, bisa langsung kayak gitu. Itu talenta. Sedangkan karunia tadi tuh dari Roh Kudus langsung, dari Tuhan gitu. Terus sifatnya gimana? Kalau karunia itu sifatnya rohani gitu. Kemudian dipakai untuk pelayanan. Jadi percayalah bahwa setiap kita memiliki karunia dan itu dipakai buat pelayanan. Ya, pelayanan apa? Ada yang bernubuat. Nanti ketika kita masuk di dalam doa 10 hari ya, jangan lupa dicatat ya. Dari tanggal 30 sampai tanggal 7 ada doa 10 hari. Ya, kita di situ terus gitu ya. Naik ke hadirat Tuhan ya.
berbahasa roh, yang Tuhan kasih karunia berbahasa roh lah, yang dikasih karunia untuk membahasakan roh, menerjemahkan roh, pakai gitu ya. Jadi itu dipakai untuk pelayanan rohani. Kalau si talenta gimana? Dia bisa berupa kemampuan seni, musik gitu kan, matematika tadi ya. Gitu. Terus kemudian lihat lagi tujuannya. Tujuannya itu kalau karunia itu untuk membangun jemaat gitu, untuk membangun ya. Jadi ketika berbahasa roh, Tuhan kasih juga yang lain untuk menerjemahkan apa yang Tuhan mau, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan, kayak gitu. Kemudian kalau talenta apa? Itu bisa dipakai buat kehidupan, ya, bisa dipakai bisa juga dipakai alat pelayanan, iya. Jadi gini Bapak Ibu, bedanya gini. Orang yang bermain alat musik, ya kan, tenenet gitu atau gimana, itu talenta, karunia. Melalui talenta bermain musik itu ada roh penyembahan, ya itu. Jadi gitu aja. Orang yang bisa berbicara talenta. Tapi kalau karunia adalah dari kemampuan berbicara itu bisa menobatkan jemaat gitu, bisa membuat jemaat bertobat. Jadi ngerti ya kayak gitu ya. Terus sumbernya apa? Kalau karunia diberikan oleh Roh Kudus, kalau talenta diberikan Tuhan, ada melalui genetik, lingkungan atau latihan gitu. Jadi itu bedanya. Karunia, talenta, nanti sama-sama ya kita belajar. Tadi udah dikasih tahu contoh karunia, bernubuat ya dan sebagainya. Nah, kalau kita boleh lihat dari ilustrasi, antara karunia dan talenta itu seperti pot bunga ini. Ya, jadi potnya ini adalah talenta. Ada pot yang besar, ada pot yang kecil, pot yang yang bentuknya lingkaran. Ya, pokoknya pot itu seperti talenta, gitu. Jadi beda-beda, gitu ya. Tadi kan ada yang kemampuannya sport, gitu ya. Talentanya sport, talentanya nyanyi, talentanya menggambar seperti itu. Kemudian Tuhan taruh benih di dalam pot ini. Ya, itu berarti Tuhan rencana potensi yang Tuhan tanamkan dalam hidup. Dan Roh Kudus itu seperti air kehidupan. Roh Kudus itu siram benih itu, gitu. Jadi tumbuh. Nah, talenta dan karunia ini dipakai buat pelayanan. Ngerti sekarang ya? Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi jangan bingung lagi, talenta, karunia. Nah, seperti itu semuanya dipakai untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi talenta dipakai untuk menyalurkan karunia rohani. Ya, orang yang bisa berbicara dipakai Tuhan untuk karunia mengajar. Gitu ya. Jadi kan diarahkan. Nah, untuk apa mengajar? Nah, untuk membangun jemaat seperti itu. Ya. Kemudian Roh Kudus sendirilah yang akan memunculkan karunia rohani kita. Nah, kemudian kita akan review lagi gitu ya tentang karunia ya di dalam 1 Korintus 12 ya kan banyak tuh ya ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh ya. Saya bacakan aja 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kembali saya akan review diulang lagi. Jadi karunia itu ada karunia apa? Berkata-kata dengan hikmat gitu. Jadi kalau misalnya nih ada saudara, keluarga, anak gitu ya, yang curhat gitu. Dan ketika kita bisa berkata-kata dengan hikmat dan bukan cuma sekedar pendapat pribadi, itu adalah karunia. Coba dicek, apakah Bapak Ibu punya karunia berkata-kata dengan hikmat? Seperti menyelesaikan konflik di antara teman-teman dengan kata-kata yang bijak. Sehingga dia juga, oh iya ya, dapat sesuatu gitu. Oh iya ya, aku harus begini. Oh iya ya, aku harus begini. Nah, itu adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia pengetahuan. Jadi pemahaman tentang firman Tuhan dan menjelaskannya dengan jelas gitu. Jadi orang ngerti gitu. Sama kalau saya juga kayak gitu. Kalau di sekolah, aduh gimana ya caranya? Kadang-kadang gini loh, kalau misalnya kita ngajarin anak tuh ya,
anak gitu ya. Kita merasa dia pintar kayak kita. Maksudnya pola pikirnya sama kayak kita, kemampuannya sama kayak kita. Makanya dia bilang ini gitu. Tapi kalau kita dalamin, dia nggak ngerti. Jadi harus pelan-pelan. Misalnya nih number 13 gitu ya. Kalau kita kan bilang 13 gitu ya. Tapi kita harus kasih tahu 13 itu berarti di awan-awannya itu ada 13 gitu. Jadi ada 13. Jadi ayo ambil satu, ambil lagi satu, ambil lagi satu, ambil lagi satu sampai 13 13. Baru dibilang oh itu 13 gitu. Sama pemahaman tentang firman Tuhan dan menjelaskannya secara jelas itu adalah karunia pengetahuan ya. Jadi kita tahu, kita bisa baca firman, tetapi ketika Roh Kudus kasih hikmat gitu ya, itu karunia pengetahuan. Apalagi ada karunia iman ya. Jadi keyakinan yang luar biasa akan janji Tuhan. Jadi bahkan dalam situasi sulit pun tetap percaya ya. Mungkin ada yang udahlah ini udah divonis gini udah gak mungkin lagi, tapi dia beriman. Saya beriman pasti sembuh. Itu karunia iman. Ya, kemudian karunia penyembuhan. Nah, ini kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Itu juga karunia, ya. Jadi mendoakan orang sakit percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Itu karunia penyembuhan. Kemudian karunia mujizat. Kemampuan melakukan tindakan yang supranatural. Maksudnya yang di luar logika gitu ya. Tetapi itu terjadi seperti apa waktu Musa membelah laut. Nah, itu karunia mujizat. Terus karunia nubuat. Nah, kita juga ada ya kan. Jemaat-jemaat kita nanti menyampaikan pesan Tuhan secara langsung gitu, untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk memperingatkan jemaat. Itu karunia nubuat. Terus apa lagi? Karunia pembeda roh. Saya kemarin dengar itu di satu ibadah itu jadi pengerjanya dikasih karunia untuk membedakan roh. Jadi ada yang terus dia bilang udah didoain tapi nggak kelar-kelar. Terus akhirnya salah satu bilang itu bukan, itu cuma pura-pura. Bisa loh tahu itu karunia pembeda roh. Jadi tahu yang mana berasal dari roh Tuhan, yang mana yang bukan. Terus kemudian karunia berbahasa roh, itu berbicara dalam bahasa roh yang tidak dipelajari secara alami gitu. Itu dari roh Tuhan. Jadi memang kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita mau memahami ini, kita mohon hikmat daripada Tuhan. Kemudian menerjemahkan bahasa roh. Jadi ketika berbahasa roh langsung dikasih tahu, maksudnya kayak gini. Tuhan berbicara seperti ini. Sama seperti kisah para rasul ya kan. Mereka ketika ada pengurapan itu terus ada yang bisa mereka dari bahasa-bahasa yang lain gak ada yang bisa. Kok mereka bisa berbicara ya dalam bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti seperti itu. Tapi ada yang bisa menerjemahkan seperti itu. Jadi karunia-karunia itu bukan untuk pamer ya, tetapi untuk melayani, untuk membangun gitu. Nah, sehingga kita harus punya respon nih. Kita mau jadi punya mental pecundang atau mental pemenang. Ya kan kita udah dikasih nih. Terus kemudian ada respon, cara menerima. Respon itu kan cara menerima. Apa kita mau nerimanya dengan mental pecundang atau dengan mental pemenang, ya. Nah, tadi kan di lagunya lebih dari pemenang, ya. Jadi apakah ketika kita dikasih karunia itu kita mau jadi pecundang? Pecundang yang apa? Yang gak mau, yang diumpetin. Karunia diumpetin, minder, malas gitu ya. Ataukah dengan mental pemenang gitu, yang berani kembanginnya gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu mari kita refleksi kehidupan kita lagi ya. Apakah kita punya mental pecundang? Pecundang itu penghalang dalam menggenapi janji Tuhan. Apa aja sih? Takut coba, nggak mau gak lah, itu mah urusan dia aja, bukan urusan aku gitu ya. Itu bukan buat aku. Jangan takut takut ditolak takut salah gitu ya. Tetapi sesungguhnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ya, boleh kita baca ya, 2 Timotius 1 ayat 7, sini aja, baca di sini aja ya. 1 2 3. Sebab Allah memberikan nah gitu ya. Jadi kalau coba direfleksi, ada nggak sikap kayak gini di dalam kita? Apakah kita takut coba? Gitu ya. Kemudian tapi biar diingatkan bahwa sesungguhnya adalah
Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Jangan takut, ya, jangan takut. Kedua, di sini merasa nggak mampu, nggak mampu lah. Itu mah nggak bisa lah kayak gitu ya. Jadi kamu ini nggak usah lah kayak gitu ya. Jadi mentalitas pecundang itu melihat dirinya penuh keterbatasan, nggak bisa. Tetapi sesungguhnya Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Tuhan pakai setiap kita, yang penting kita punya hati. Bapak Ibu ingat ketika Musa disuruh untuk diutus kepada Firaun, dia bilang apa? Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Padahal bisa ngomong ya. Maksudnya saya tuh nggak bisa lah, nggak pede lah gitu, nggak mampu lah gitu ya. Tetapi akhirnya Tuhan kasih penolong buat Musa. Ya, tetapi sesungguhnya tadi sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan memberikan roh yang bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Terus apa lagi? Pecundang tuh cenderung melihat masa lalu, gitu ya. Masa lalu, udahlah, dulu kan begini, udahlah. Ada trauma, ada penolakan, gitu ya. Ada kegagalan, nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Jadi you are what you think. Kalau you think you nggak bisa, gitu kan ya. Nah jadi pecundang tuh gitu, cenderung lihat masa lalu. Tetapi di dalam Yesaya dikatakan janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru buat kita. Setiap kita, udahlah, ini umurnya udah segini lah, masa sih mesti enggak. Selama Tuhan masih kita kasih ke nafas kehidupan, Tuhan masih berperkara buat kita. Selama kita masih ada nih, selama kita masih dikasih performa seperti ini, Tuhan masih punya maksud buat kita. Ya, amin ya. Nah, berikutnya apalagi mentalitas pecundang itu, dia tuh nggak mau mengembangkan karunia, nggak usah. Tuhan kasih karunia setiap kita, tapi kalau pecundang nggak mau ngembangin, nggak usah. Cukup gini aja, udahlah, gini aja. Hari Senin ke hari Selasa, Selasa ke Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ya, hari-hari ini lumayan nih di sekolah nih, minggu depan libur banyak kan, minggu depan libur lagi gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak berusaha gitu, apa sih esensi hidup kita gitu, kadang gitu aja. Senin jadi Selasa, Rabu, habis Kamis, hari Rabu ntar aku WBI, gitu ya. Kamis ntar ada doa, habis itu ya begitu lagi gitu. Jadi selama kita masih hidup tuh Tuhan punya maksud buat kita. Jadi mari jangan punya ini, nggak mau kembangin karunia, nggak usah lah gitu, nggak mau lah itu urusan dia, nggak. Jadi kita harus mengikis mentalitas pecundang ini di dalam hidup kita. Kemudian lebih suka mengkritik daripada terlibat, netizen, ya kan? Lebih suka kritik, gimana sih dia itu ya? Kok begitu ya? Terus tapi kalau dia sendiri bisa nggak? Mau terlibat nggak? Enggak. Pecundang tuh kayak gitu, seringkali duduknya di kursi penonton, di kursi netizen gitu, ngomentarin orang, ya kan? Siapa di sini? Enggak ya, udah bertobat lah kita ya. Padahal Tuhan panggil kita bukan jadi komentator. Kalau mau komentator sekalian komentator yang profesional, dibayar, komentator bola lah, komentator apa gitu ya. Ya Tuhan panggil kita bukan jadi komentator, tapi sebagai pelaku firman. Ya, jadi ya, kalau ada roh kritik dalam nama Tuhan Yesus ya, dibuang. Mari kita terlibat. Yang terakhir, menyalahkan keadaan. Mentalitas pecundang itu salahin keadaan. Aku kan gini. Tetapi Tuhan bilang apa? Jikalau di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi jangan cari-cari alasan lagi. Nah itu tadi mental pecundang. Bapak Ibu boleh review lagi. Apakah saya takut mencoba? Apakah saya merasa gak mampu? Apakah saya terlalu fokus sama kegagalan masa lalu? Udahlah ya. Saya tuh udah kayak gini. Padahal Tuhan bilang apa yang lalu sudah berlalu ya kan. Sekarang tetap fokus kepada yang baru, bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan buat setiap kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian tidak mau ngembangin karunia nih, coba mau nggak? Apa mau statis aja? Tetapi tadi saya puji Tuhan ya, Rahel luar biasa ya, dia mau mengembangkan talentanya dan Tuhan kasih karunia. Amin, untuk setiap kita juga. Kemudian lebih suka mengkritik, ayo kita coba. Kalau udah mau kritik, tarik lagi. Tarik lagi gitu ya. Mari terlibat gitu di dalam pelayanan. Karena kau berurusan dengan Tuhan, kau bukan berurusan dengan jemaat, tetapi dengan Tuhan. Kemudian jangan menyalahkan keadaan.
Nah, bagaimana mari miliki kemudian mentalitas pemenang. Nah, mentalitas pemenang tuh seperti ini. Percaya bahwa Tuhan sudah kasih kemampuan, ya, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita dipakai untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari kita perkatakan firman ini. Kitanya ganti nama masing-masing ya. 1, 2, 3 Yuni, ngerti kan? Jadi ini firman ini diperkatakan yang Efesus 2 ayat 10, ganti namanya 1, 2, 3. Kita adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk, apakah diciptakan untuk mengkritik? Tidak. Apakah diciptakan untuk takut? Tidak ya. Diciptakan untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Oke. Kemudian berikutnya mentalitas pemenang. Nih, jadi mindsetnya dirubah, pemenang, ya. Lebih dari pemenang malah ya. Bersedia belajar dan bertumbuh. Gitu, bersedia belajar dan tumbuh. Mau diajar, mau dikoreksi. Emang sih kadang-kadang kalau dikoreksi enak gak? Gak enak ya. Kadang-kadang kalau kamu kayak saya tuh udah melakukan yang baik gitu. Kenapa masih dikoreksikan seperti itu? Tetapi maksud koreksi adalah korektor ya kan, memperbaiki ya kan. Jadi mau diajar, mau dikoreksi. Kemudian fokus pada tujuan rohani. Maksudnya adalah fokus bahwa hidup kita ini adalah ada visi kerajaan Allah. Bahwa hidup kita ini adalah sebagai saksinya Tuhan ya. Jadi ada fokus pada tujuan rohani. Mari kita sama-sama berlari-lari menuju tujuan rohani kita. Kemudian setia memakai karunia untuk melayani. Gitu, dipakai karunianya ya sebagai alat aktif dalam pelayanan ya, ambil aktif pelayanan banyak di gereja ini, yuk ambil aktif ya, ikut, luar biasa sekali. Dan melalui pelayanan itu Tuhan kasih dan talenta yang Bapak Ibu punya, Tuhan kasih karunia untuk karunia tadi dipakai untuk membangun jemaat ya. Mohon maaf ya, memang temanya pada hari seperti ini jadi banyak edukasi gitu, nggak apa-apa, kita terima ya. Kemudian terakhir, tidak menyerah dalam tantangan. Jadi tetap berdiri di dalam iman gitu. Tahu bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Ya, ini mentalitas pemenang ini yang harus kita punya gitu ya. Bahwa aku tuh mampu karena Tuhan. Aku tuh mau belajar. Aku tuh mau bertumbuh. Aku mau fokus sama tujuan rohani. Aku mau memakai karunia untuk pelayanan. Dan aku tidak menyesal, tidak menyerah dalam tantangan. Seperti itu. Nah, karena itu mulai sekarang Bapak Ibu mari kita kenakan pola pikir pemenang dalam mengembangkan karunia yang tadi sudah disebutkan. Nah, kenapa seperti itu ya? Puji Tuhan hari ini lagunya juga sama ya, karena memang roh kita sama ya, pasti sama. Bahwa itu adalah identitas kita. Kasih tahu, aku nih pemenang, aku bukan pecundang, aku nih pemenang gitu ya. Jadi bahwa kita diciptakan untuk menang, diciptakan untuk lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, yuk sama-sama kita buka dari kita baca aja. Roma 8 ayat 37 ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita dikatakan lebih dari pemenang karena kasih Kristus. Itu adalah identitas kita. Jadi kalau semua kan punya KTP kan ya, bisa tuh misalnya Yuni Kristina pemenang karena Kristus, sama Rosinta Sinaga pemenang karena Kristus. Itu identitas kita. Karena sudah dicapai seperti itu, lebih dari pemenang. Tapi apa karena kehebatan kita? Bukan, tetapi karena Kristus. Ya, kalau gitu, kalau kita udah jadi pemenang, kenapa masih pakai pola pikir yang kalah? Kenapa masih pakai pola pikir the loser? Kenapa? Ya, kita perlu kasih tahu, aku pemenang. Kembangkan karunia. Nah, ada seorang anak kecil, dia ikut lari, lomba lari di sekolah, lomba lari gitu ya. Dia lari gitu, tapi jatuh. Tapi dia nggak peduli gitu, maksudnya ya aku kalah deh, aku bakal jadi pecundang deh gitu kan. Enggak, dia tetap bangkit lagi. Ya, berapa tahun yang lalu saya sempat bikin klip waktu itu kan Marcel baru belajar apa itu, kalau di TA kan ada apa itu, skating ya. Padahal dia baru pakai, kemudian dia coba di ice itu jatuh gitu. Bangkit lagi, jatuh lagi. Bangkit lagi,
jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi habis itu dia bangkit lagi dan dia bisa puterin itu ruangan. Luar biasa gitu. Jadi setiap kita jatuh, kita bangkit lagi, kita terus berlari sampai garis finish. Karena memang kita pemenang, bukan karena juara satu, tetapi karena kita pemenang. Karena bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang menguatkan dan mengasihi kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pola pikir apa lagi? Bahwa ternyata mengembangkan karunia itu juga adalah pertandingan iman. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Ini saya kasih ini. Yang kedua. Ternyata mengembangkan karunia itu juga pertandingan iman ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Pak, di sini Paulus menasihati Timotius supaya nggak pasif dalam imannya, tetapi aktif bertanding. Itu bukan tentang melawan orang. Kalau bertanding itu bukan tentang melawan orang. Di dalam konteks ini bukan melawan orang, tetapi melawan apa? Keraguan, kemalasan, apatis. Apatis itu apa? Cuek ya, apatis gitu dalam hidup rohani. Tapi kita harus tahu bahwa mengembangkan karunia itu juga ada bagian dari pertandingan iman, Bapak Ibu. Gak mudah, tapi harus dilakukan dengan tekun ya. Puji Tuhan, kalau berapa waktu yang lalu saya dengar dari kesaksian Katita ya, bagaimana anaknya putrinya itu berjuang demi mendapatkan fakultas yang dia mau ya. Dibilang udah belajar pagi siang sore gitu, coba. Terus ketika dibilang fail, coba lagi. Fail, coba lagi gitu. Dia belajar lagi dan akhirnya membuahkan hasil ya. Akhirnya dia diterima gitu di fakultas kedokteran. Terus kemudian dia ada panggilan, dia bekerja keras dan puji Tuhan kita dukung terus doanya menjadi dokter nantinya dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seperti itu ya. Jadi mengembangkan karunia adalah juga pertandingan iman. Kemudian ada hidup disiplin, Bapak Ibu. Disiplin. Jadi maksud disiplin adalah di 1 Korintus 9:24 dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi ada disiplin ya. Jadi atlet itu sendiri ketika mereka mau bertanding, mereka harus latihan ya kan, tiap hari jaga pola makan ya, kemudian harus korbanin waktu, nggak main, nggak nongkrong ya, mereka harus fokus. Sama nih sekolah saya, mungkin sekolah-sekolah yang mami-mami muda ya kan, sekarang ini lagi mau biasanya konser akhir tahun ya, sama. Anak-anak kelas saya juga seperti itu, sekarang lagi latihan. Mereka harus latihan setiap 11:30 habis snack time, habis makan, terus habis circle time lagi kita naik ke atas, kita latihan ya, latihan terus gitu. Mungkin selama sebulan ini gitu. Jadi harus seperti itu, disiplin ya. Mau apapun yang terjadi, mau ada yang nangis, tetap ayo latihan ya kan. Meskipun ada ya Bapak Ibu, ini saya kan lebih tinggi nih auditor. Ada yang cuma datang ke atas cuma buat loncat, ada gitu ya. Tapi tetap kita disiplinin, balikin lagi, ayo latihan lagi. Seperti itu. Jadi disiplin ya. Seperti itu demikian juga kita bagaimana dengan kita? Aku melatih tubuhku dan menguasai. Kita juga harus disiplin Bapak Ibu. Kita harus punya disiplin rohani ya di dalam mengembangkan karunia. Dan yang terakhir, kita fokus kepada Tuhan Yesus ya. Kita fokus bahwa marilah di dalam Ibrani 12 ayat 2, sama-sama yuk, ini yang terakhir ya, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Yesuslah fokus utama kita, Yesuslah teladan utama kita ya. Tuhan Yesus ketika dia menghadapi salib, dia gak fokus sama habis ini aku akan bisa, habis ini aku akan seperti, habis itu enggak. Dia fokus bahwa setelah penyalipan itu akan ada sukacita di depannya. Setelah penyalipan itu akan ada kehidupan kekal di dalamnya. Dia fokus, Tuhan Yesus fokus. Dan mari Bapak Ibu, kita juga fokus. Bukan pada masalah kita hari-hari, bukan pada masalah gimana kita masa depan kita segala macam, tetapi biarlah kita fokus kepada Tuhan Yesus, pemenang sejati. Karena dia sudah lebih dulu menang. Beberapa minggu lalu juga kita diingatkan bahwa ada ilustrasi ketika orang itu berjalan di ketinggian, dia fokus ke depannya. Dia nggak fokus di depan, maksudnya di langkahnya dia, tapi dia fokus aku akan ke sana.
Ya, itu juga saya alami waktu saya naik apa itu jembatan yang di mana itu ya, di sana tuh yang jauh banget, terus dari kaca gitu, kayak dari kaca, bukan dari kaca, dia jadi agak goyang gitu. Dan sebelah kirinya bukit, saya bilang teriak-teriak. Karena saya fokus sama lembah, saya fokus sama ada sungai, aduh gimana tuh kalau jatuh, aduh gimana tuh, nah itu ya. Tetapi fokus sampai ke depan. Oh, saya akan sampai ke sana. Sama seperti kita, mari kita melakukan segala sesuatu, melakukan segala yang Tuhan inginkan kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tertuju kepada Yesus. Dan sekarang udah ngerti talentanya, ya kan? Sekarang minta Tuhan, berdoa buat Tuhan, dan Tuhan akan berikan karunia kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga semuanya kan Tuhan sudah bilang sudah diberikan karunia macam-macam, nggak sama, satu yang lain nggak sama. Nah, terakhir self reflection. Jadi refleksi kita. Jadi setelah tahu ini, udah tahu ya gimana sih mentalitas pecundang. Tadi kan udah diberitahu gimana, tadi takut coba lah, inilah gitu ya. Kemudian apakah kita mau seperti itu? Apakah kita masih mau takut? Apakah kita masih mau males? Apakah kita mau umpetin karunia tadi, digali di bawah tanah, ya? Atau kita mau jadi pemenang, mau bertumbuh melayani, mau memberkati banyak orang, ya? Ingat, ini saatnya kita untuk mengembangkan, saatnya kita untuk menyalurkan, saatnya kita untuk memperjuangkan karunia yang Tuhan sudah berikan dengan iman kita. Ya, ada banyak orang yang dulu mungkin di gereja, saya mungkin salah satu contohnya. Dulu saya itu pemalu, takut gitu. Karena saya tuh biasanya kemana-mana tuh ngekor sama mama saya, kiri ke kiri, ke kanan, dibawa ke arisan, dibawa kemana. Semuanya saya suka ngumpet di belakang mama saya. Ya, jadi nggak bisa gitu. Tapi ketika Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih talenta juga, Tuhan kasih karunia, jadi sekarang berani gitu. Saya percaya bahwa semuanya juga punya seperti itu, bahwa semuanya juga bisa dirubah seperti itu. Kita aja perlu refleksi, kita aja yang perlu tahu, apakah saya sudah tahu karunia saya, apakah saya sudah mau mengembangkannya. Terus sekarang yang terakhir, apakah saya mau menjadi pecundang ataukah mau jadi pemenang? Bapak Ibu mau menjadi pecundang atau pemenang? Pemenang. Well, singer boleh masuk ke depan. Pak musik kita akan nyanyikan pujian lebih dari pemenang. Ya. Puji Tuhan, lebih dari pemenang. Boleh ditampilkan Kak liriknya? Lebih dari pemenang, ya. Kita bisa matching lagunya loh, Kak Rahel, ya, luar biasa, ya. Tuhan Yesus baik. Jadi semua siap jadi pemenang, ya. Cuma Kasinta yang bilang amin. Semua siap jadi pemenang? Yes, amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau gitu, kalau lebih dari pemenang boleh bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Melalui firman pada pagi hari ini kita diingatkan, mari kita memiliki mentalitas pemenang yang sudah mengembangkan karunia. Karena lebih dari semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Coba katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Boleh tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Biar setiap kami boleh merefleksi diri kami. Apakah kami memiliki mental pecundang atau pemenang. Tapi kami percaya kalaupun masih ada ya Tuhan, mungkin 1 atau 2 mentalitas pecundang, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya kami adalah pemenang ya Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang. Kami siap, kami berterima kasih untuk talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan kami siap menerima karunia daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun keluarga, untuk membangun relatif kami semuanya Tuhan. Kami dipakai menjadi lebih daripada menang. Ini kami Tuhan, berapapun usia kami Tuhan, kami tahu tidak ada yang terlambat Tuhan. Semua Tuhan mau pakai, karena sesungguhnya kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan, biji matanya Tuhan, berharga setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu jatuh di tanah yang subur, dan firman-Mu Tuhan boleh hidup, tumbuh di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau sia-sia. Kehidupan kami mau menjadi kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Karya Tuhan ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.